Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masih melanjutkan materi tentang kaidah pencacahan, di mana materi ini merupakan bagian dari materi peluang atau lanjutan dari statistik yang sudah kita pelajari di semester 1. Sebelum kita membahas tentang kaidah pencacahan, diingatkan kembali tentang kompetensi dasar yang harus kalian capai setelah mempelajarinya nanti adalah untuk kompetensi dasar pengetahuan, kalian harus bisa menganalisis aturan pencacahan, baik yang berkenaan nanti dengan aturan penjumlahan yang sudah kita pelajari di pertemuan kemarin, aturan perkalian yang akan kita pelajari hari ini, permutasi dan kombinasi yang akan kita pelajari pertemuan yang akan datang melalui masalah kontekstual atau masalah dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kompetensi dasar keterampilan, kalian harus bisa menyelesaikan masalah kontekstual tadi yang berkaitan dengan kaidah pencacahan tersebut, baik untuk aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Kemarin kita sudah belajar tentang aturan penjumlahan. Nah, hari ini kita lanjutkan dengan aturan perkalian. Sebelum kita membahas materi aturan perkalian, tujuan pembelajaran yang harus kalian capai setelah belajar tentang aturan perkalian ini adalah kalian nanti harus dapat memahami konsep kaidah pencacahan yang berkaitan dengan aturan perkalian. Kalian juga harus dapat mengidentifikasi dan menganalisis fakta pada aturan pencacahan yang berkaitan dengan aturan perkalian. Kalian juga harus bisa menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan aturan perkalian ini. Sekarang kita bahas apa itu aturan perkalian. Jika ada N1 cara berbeda melakukan kegiatan 1, N2 cara berbeda melakukan kegiatan 2, sampai dan seterusnya ada NK cara berbeda melakukan kegiatan ke K, di mana semua kegiatan tersebut dilakukan bersama. Maka banyak cara melakukan keseluruhan atau total kegiatan tersebut adalah N1 dikali N2 dikali dan seterusnya sampai dikali NK, cara yang berbeda. Jadi apa perbedaannya dengan aturan penjumlahan yang sudah kita pelajari kemarin? Kalau aturan penjumlahan kemarin, apabila kegiatan-kegiatan ini tidak bisa dilakukan bersama, ya, maka kita gunakan aturan penjumlahan. Tapi apabila kegiatan-kegiatan ini bisa kita lakukan bersama, berarti kita gunakan nanti aturan perkalian. Jadi sebelum menjawab soal, kalian harus analisis dulu, apakah soal tersebut nanti harus diselesaikan dengan aturan penjumlahan atau aturan perkalian. Ya. Jadi menganalisis soal, disitulah letak kesulitan kita nanti. Nah, sekarang contoh nomor 1. Amir sedang memilih setelan pakaian untuk pergi memenuhi undangan temannya. Dia memiliki 3 baju dan 4 celana. Berapakah variasi pakaian yang dapat dikenakan Amir? Nah, sekarang kita analisis dulu. Ya. Kita analisis dulu, apakah ini menggunakan aturan perkalian atau penjumlahan? Sekarang banyaknya cara memilih baju. Ada berapa cara? Karena dia tadi punya 3 baju, berarti cara memilih baju ada 3. Bisa dia pakai baju yang pertama, atau baju yang kedua, atau baju yang ketiga. Nah, apakah berhenti setelah memilih baju? Kan tidak mungkin dia hanya pakai baju, berarti harus dilanjutkan. Memilih celana. Memilih celana ada berapa cara? Ada 4 cara ya, karena dia memiliki 4 celana tadi. Bisa pakai celana yang A, atau celana B, atau celana C, atau celana D ya, ada 4 cara. Artinya ini kita menggunakan aturan perkalian, karena baju dan celana kita pakai bersamaan, ya, tidak terpisah. Kalau tidak mungkin kan dia pergi ke undangan hanya pakai baju saja atau pakai celana saja. Nah, tentunya dua-duanya harus bersamaan dipakai. Artinya ini kita menggunakan aturan perkalian. Jadi 3 dikali 4 adalah 12 variasi pakaian yang bisa dikenakan oleh Amir untuk pergi ke undangan temannya. Coba kita untuk membedakan aturan penjumlahan dan perkalian. Ya, kasusnya kita rubah sedikit. Amir memiliki 3 jenis motor dan 4 mobil. Berapakah cara yang dapat Amir lakukan untuk pergi ke acara temannya tadi?
Sekarang banyak cara memilih jenis motor, ada 3 ya, karena dia punya 3 motor. Bisa motor 1 atau motor yang kedua atau motor yang ketiga. Kalau dia sudah memilih motor, tidak mungkin dia memilih mobil lagi, ya kan? Tidak mungkin ini dilakukan bersamaan, pakai motor sekaligus pakai mobil, tidak mungkin. Ya. Berarti di sini atau jadi memilih motor atau memilih mobil. Memilih mobil tadi ada berapa cara? Ada 4 cara karena 4 tadi mobilnya ya. Berarti karena ini tidak bisa dilakukan bersamaan, artinya kalau pakai motor ya motor saja, kalau pakai mobil ya mobil saja, tidak dilakukan bersama-sama. Artinya dia menggunakan aturan penjumlahan ya, berarti 3 tambah 4 ada 7 cara Amir pergi menggunakan kendaraannya ke undangan temannya. Mudah-mudahan dari contoh ini kalian sudah bisa membedakan kapan kita menggunakan aturan perkalian dan kapan kita menggunakan aturan penjumlahannya. Contoh yang kedua. Sebuah pesawat terbang dapat memilih jalur penerbangan dari Bali ke Jakarta melalui 5 jalur. Ya, jadi dari Bali ke Jakarta ada 5 jalur. Misalnya di sini kita namai B1, B2, B3, B4, B5. Dari Jakarta ke Medan ada 4 jalur. Nih Jakarta ke Medan ada 4 jalur. Misalnya J1, J2, J3, J4. Berapa banyak jalur yang bisa dipilih dari Bali ke Medan melalui Jakarta? Jadi kita maunya ke Medan, tapi lewat Jakarta ya, tidak langsung ke Medan. Jadi rutenya translate di Jakarta. Sebelum kita ke aturan perkalian ya, seandainya mau kita rinci satu-satu bisa ini ya. Jadi misalnya kita pergi melalui B1 ke Jakarta, ke Medannya pakai J1. Jadi B1 J1 atau bisa juga ini tetap B1 tapi ke sini pakai J2. Jadi B1 J2 atau di sini tetap B1, di sini pakai J3. Jadi B1 J3 atau B1 J4 ya. Jadi ada 4 cara dulu. Terus yang kalau B2-nya juga B2 J1, B2 J2, B2 J3, B2 J4. Juga ada 4 cara. Demikian juga untuk B3, B4, B5 ya. Jadi total kesemuanya ada 20 cara. Tetapi perlukah kita merinci sedemikian hingga seperti ini? Karena yang ditanya hanya berapa banyak, bukan apa saja anggotanya, tapi hanya berapa banyaknya. Ya. Maka kita tidak perlu merincinya seperti ini. Kita bisa gunakan aturan-aturan yang sudah kita pelajari. Sekarang ini pakai aturan penjumlahan ataukah aturan perkalian? Dari Bali ke Jakarta, ya ada 5 cara tadi. Apakah dia berhenti sampai Jakarta? Tidak dilanjutkan. Kalau berhenti sampai di Jakarta berarti tidak sampai Medan. Sementara kita tadi kan maunya ke Medan. Berarti dilanjutkan lagi perjalanannya ke Medan. Dilanjutkan Jakarta Medan tadi ada 4 cara ya. Nah, artinya ini serangkaian ya. Ini serangkaian. Jadi tidak bisa Bali Jakarta saja atau Jakarta Medan saja, tidak bisa, tapi harus kedua-duanya kita gunakan. Jadi Bali Jakarta dilanjutkan Jakarta Medan. Berarti dia pakai aturan perkalian ya. Maka 5 kali 4. Jadi banyaknya jalur yang bisa dipilih adalah 5 kali 4 atau sama dengan 20 cara berbeda yang bisa ditempuh. Kalau disuruh dirinci ya ini tadi rinciannya ya. Sekarang kita lanjutkan contoh 3. Seorang siswa mempunyai 5 pasang sepatu dan 6 pasang kaos kaki yang bisa digunakan saat pergi ke sekolah. Berapa banyak pasangan sepatu dan kaos kaki yang bisa dipakai siswa tersebut saat pergi ke sekolah? Nah, karena kita sudah menguasai aturan-aturan tadi, kita bisa menghitungnya dengan mudah ya. Memilih sepatu ada 5 cara kita memilih sepatu karena banyak pasang sepatu tadi ada 5 pasang ya. Memilih kaos kaki ada 6 cara karena banyaknya kaos kaki tadi ada 6. Nah, dia juga dipakai bersamaan. Jadi sepatu dan kaos kaki itu kita pakai bersamaan. Berarti ini aturan perkalian ya. Jadi 5 kali 6 sama dengan 30 cara. Contoh yang keempat. Dari 5 orang calon pengurus kelas akan dipilih seorang ketua, wakil ketua, dan seorang bendahara. Tentukan banyaknya susunan pengurus yang mungkin. Jadi misal calonnya itu adalah A, B, C, D, dan E. Dari 5 ini kita mau pilih ada yang sebagai ketua, ada yang sebagai wakil ketua, ada yang
sebagai bendahara. Ya. Kita lihat di sini, ada berapa kemungkinan yang bisa menjabat ketua. Ya, ada semuanya bisa ya, bisa A, bisa B, bisa C, bisa D, bisa E. Jadi untuk menjabat ketua di sini ada 5 kemungkinan. Kalau sudah duduk di sini sebagai ketua, tidak mungkin dia sebagai wakil lagi sekaligus, tidak ya. Jadi di sini misalnya sudah duduk satu orang di sini sebagai ketua, terserah mau A, K, B, C, D, E, terserah ya. Yang penting di sini ada 5 kemungkinan yang bisa sebagai ketua dan sudah duduk satu orang misalnya. Contoh saja misalnya A yang duduk di sini ya. Berarti untuk memilih wakil, sisa berapa orang yang bisa kita pilih duduk sebagai wakil? Ya bisa B, bisa C, bisa D, bisa E ya. Ada 4 kemungkinan ya. Ada 4. Karena di sini sudah 1, berarti di sini sisa ada 4 kemungkinan. Terus misalnya sudah di ketuanya 1 orang, wakil ketuanya 1 orang, berarti untuk memilih bendahara ada berapa orang lagi yang bisa kita pilih? Tentunya kan ada 3 orang lagi ya, 3 orang. 3. Jadi karena ini ketua, wakil ketua, dan bendahara ini satu tim atau satu kepengurusan atau istilah lainnya dilakukan bersama, berarti ini aturannya perkalian 5 kali 4 kali 3 ya, sama dengan 60 cara. Contoh yang kelima. 3 siswa dan 3 siswi duduk berjajar pada sebuah bangku. Jika yang menempati pinggir bangku harus siswa, maka banyaknya susunan posisi duduk yang mungkin adalah ya. Jadi tadi siswanya ada 3, siswinya ada 3, berarti ada 6 ya. Kita sediakan dulu tempat duduknya ada 6. Kotaknya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 kotak dulu kita sediakan. Syaratnya tadi yang di pinggir sini harus siswa. Harus siswa. Ada berapa orang siswanya tadi? 3 orang. Jadi pinggir yang sini ada 3 kemungkinan ya yang bisa duduk di sini. Ada 3 kemungkinan, bisa siswa A, siswa B, siswa C. Ada 3 kemungkinan di sini yang bisa duduk. Terus kalau sudah di sini duduk 1 orang, maka yang di pinggir sini ada berapa kemungkinan? Siswanya kan ada 2. Siswanya tadi ada 2 sisanya. Berarti ada 2 kemungkinan. Misalnya di sini sudah duduk A, berarti sini sisa kemungkinannya B dan C. Ada 2 kemungkinan ya. Nah, terus di sini sudah duduk 1 orang, di sini sudah duduk 1 orang siswanya, berarti sisa siswanya adalah yang belum duduk 1 orang ya. Jadi yang belum duduk siswa 1 orang ditambah siswi 3 orang, berarti ada 4 orang yang belum duduk. Nah, duduknya bebas mau yang mana saja ya di antara tengah sini. Misalnya di kursi yang sini ada berapa kemungkinan yang bisa duduk di kursi sini? Ada 4 tadi ya, sisa siswa ada 3 tambah siswa 1, siswi 3, berarti ada 4. Ada 4 kemungkinan yang bisa duduk di sini. 1 sudah duduk di sini, kemungkinan yang bisa duduk di sini ada berapa orang? Ada 3 ya. Duduk lagi 1 di sini, berarti sini ada berapa kemungkinan? Ada 2 kemungkinan lagi. Duduk lagi di sini 1 orang, berarti sini ada berapa orang lagi yang kemungkinan yang bisa duduk di sini? Ada 1 orang. Nah, berarti tinggal kita kalikan. 3 kali 4, 12, kali 3, 36, kali 2, 72, kali 1 tetap 72, kali 2 lagi adalah 144 cara atau susunan posisi duduk yang mungkin. Kita lanjut lagi yang ke-6. Ini ujian nasional tahun 2018. Dari angka-angka, angkanya ada berapa nih? 2, 3, 5, 6, 8, 9. Ya, ada 6 angka ini. 2, 3, 5, 6, 8, dan 9. Akan disusun bilangan yang terdiri dari 3 angka berlainan. Berlainan itu maksudnya berbeda ya. Banyaknya bilangan yang lebih besar dari 500 yang bisa dibuat adalah lebih besar dari 500. Kita sediakan dulu karena dia terdiri dari 3 angka tadi, kita sediakan dulu kotaknya ada 3, ada yang sebagai ratusan, ada yang sebagai puluhan, ada yang sebagai satuan. Supaya nanti bilangan itu lebih dari 500, tentunya ratusan di sini ya harus kita lihat. Tidak boleh ratusannya di sini,
sembarangan ya, karena harus lebih dari 500. Berapa saja ratusan yang mungkin untuk bisa ditempatkan sebagai ratusan ya, berapa angka yang mungkin untuk ditempatkan sebagai ratusan agar dia lebih dari 500. Kita lihat dari angka-angka tadi ya. Kalau angka ratusannya 2, maka nanti 200 sekian, berarti kurang dari 500, berarti tidak bisa angka 2 sebagai ratusan. Demikian juga kalau angka 3, 3 kita tempatkan di sini 300-an. Berarti kan 300 sekian, berarti kurang dari 500, nggak bisa juga angka 3 di ratusan. Berarti yang mungkin sebagai ratusan adalah 5, 6, 8, 9 ya. Ada 4 kemungkinan. Jadi ada 4 kemungkinan. Jadi bisa 500 sekian, 600 sekian, 800 sekian, atau 900 sekian. Ada 4 kemungkinan yang bisa berposisi sebagai ratusan. Ingat, angka 4 ini, 4 yang di dalam kotak ini bukan angka 4 yang akan kita susun, bukan ya. 4 di sini adalah 4 kemungkinan maksudnya. Jadi di dalam kotak-kotak ini adalah banyaknya kemungkinan, bukan angka-angka yang disusun. Jadi ada 4 kemungkinan. Nah, kita ambil sudah satu sebagai ratusan, misalnya angka 5. Ya, angka 5. Berarti sebagai puluhan ada berapa kemungkinan yang bisa duduk sebagai puluhan? Nanti kan bisa angka 2, bisa angka 3, 5-nya tadi sudah misalnya ya. Bisa angka 6, bisa angka 8, bisa angka 9. Berarti ada 5 kemungkinan yang bisa duduk sebagai puluhan. Misalnya yang kita dudukkan sebagai angka puluhan misalnya angka 2 ya. Misalnya misal angka 2. Jadi yang bisa duduk sebagai satuan angka berapa saja lagi? Tadi 2 sudah misalnya kita ambil sebagai puluhan, 5 sudah misalnya sebagai angka ratusan. Berarti yang mungkin untuk angka satuan adalah 3, 6, 8, dan 9. Ada 4 kemungkinan yang bisa duduk sebagai satuan. Berarti karena bilangan ini kan bersama-sama, maka dia gunakan aturan perkalian. Tinggal 4 kali 5 kali 4 ya. 4 kali 5 20, kali 4 80 bilangan berbeda yang bisa kita buat dari angka 2, 3, 5, 6, 8, 9 yang lebih besar dari 500 ya. Terus yang nomor 7, tentukan banyaknya bilangan ganjil lebih dari 300 yang terdiri dari yang terdiri atas 3 angka dan disusun dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 tanpa pengulangan. Tanpa pengulangan ini artinya sama aja dengan berbeda atau berlainan ya. Di sini bedanya dengan nomor 6 tadi, ada syarat lain, harus bilangan ganjil ya. Ada 2 syarat, bilangan ganjil dan lebih dari 300. Nah, untuk syarat pertama dulu, bilangan itu ganjil jika satuannya ganjil, ya kan? Jika satuannya ganjil. Satuan yang ganjil apa saja dari angka yang akan kita susun ini? Angka yang akan kita susun kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ganjil mana saja? 1, 3, dan 5. Jadi jika angka satuannya 1, 3, dan 5, maka pastilah nanti bilangan itu ganjil. Syarat kedua, dia harus lebih besar dari 300. Artinya angka ratusannya minimal angka 3 ya. Kalau angka ratusannya 1 atau 2, maka kurang dari 300. Berarti yang mungkin adalah 3, 4, 5, dan 6 sebagai ratusan di sini. Ya, jadi ada angka 3, 4, 5, dan 6 sebagai ratusan. Supaya lebih dari 300. Nah, sekarang ada 2 di sini cara penyelesaiannya ya. Yang pertama kita sediakan dulu tempatnya 3 kotak di sini, ada yang sebagai ratusan, puluhan, dan satuan. Kita lihat dulu untuk satuannya tadi. Untuk satuannya tadi, di sini kan harus 1, 3, dan 5. Kita lihat di sini kalian boleh menggunakan A irisan B. Artinya yang sama dari A dan B ini angka yang sama apa? Kan 3 dan 5 ya, 3 dan 5. Jadi irisannya 3 dan 5. Nah, jadi sebagai satuan di sini ada 2 kemungkinan, yaitu 3 dan 5. Nah, misalnya 3 sudah duduk sebagai satuan. 3 sudah duduk sebagai satuan. Misalnya sini angka 3 kita tulis sini ya. Jadi kalau di dalam kotak, ingat yang dalam kotak ini adalah banyaknya kemungkinan, bukan angka-angka yang disusun ya. Nah, misalnya di sini ada 2 kemungkinan tadi. 2 kemungkinan tadi apa? 3 dan 5. Misal kita taruh angka 3 di sini ya. 3.
Nah, kalau sudah 3 di situ, 3 tidak bisa lagi kita susun sebagai ratusan. Nah, 3 yang ini tidak bisa lagi disusun sebagai ratusan. Berarti yang kemungkinan duduk sebagai ratusan apa saja? 4, 5, dan 6. Jadi misalnya sini 4, ada 3 kemungkinan, 4, 5, dan 6. Kalau misalnya di sini kita taruh angka 4 misalnya ya. Kita taruh angka 4, sini tadi kita taruh angka 3, sini kita taruh angka 4. Berarti puluhannya ada berapa kemungkinan lagi? 3 dan 4 sudah kita ambil. Berarti sisa 1, 2, 5, dan 6. Ada 4 kemungkinan. Berarti 3 kali 4 kali 2 sama dengan 24 cara. Nah, ini kan masih yang dipakai sebagai satuan kan 3 dan 5 masih ya. Kalau satuannya angka 1, misalnya ya, angka 1. Jadi A irisan A dikurang B. A dikurang B ini artinya himpunan A saja tidak masuk dalam himpunan B. Jadi himpunan A yang tidak masuk dalam himpunan B adalah angka 1 ya. Jadi anggotanya hanya 1. Jadi 1 ini bisa ditaruh sebagai satuan. Maka kalau 1 sudah kita taruh sebagai satuan, sebagai ratusannya ada berapa? Nah, kalau 1 sudah satuan, angka ratusannya kan bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6. Jadi ada 4 kemungkinan. Terus sebagai puluhannya ada berapa sudah? Nah, karena tadi 6 kan anggotanya, 1 sudah sebagai satuan, terus satunya lagi sudah sebagai ratusan, berarti yang mungkin sebagai puluhannya ada 4 angka lagi. Misal di sini tadi angka 1, di sini ratusannya misalnya angka 3 ya, angka 3. Berarti sebagai puluhannya ada berapa kemungkinan lagi? Ada 2, 4, 5, dan 6. Jadi ada 4 kemungkinan ya. Nah, ini kita kalikan 4 kali 4 kali 1 sama dengan 16 cara. Ada 16 cara. Nah, kita tambahkan. Kalau tadi yang duduk 3 dan 5 sebagai satuan ada 24 cara. Kalau yang duduk 1 sebagai satuan ada 16 cara. Berarti totalnya kesemuanya adalah 24 ditambah 16 sama dengan 40 cara ya. Nah, Ibu rasa cukup sudah 7 soal ini untuk memahami aturan perkalian ya. Berikut kalian bisa pelajari lebih awal tentang permutasi. Jadi pertemuan kita yang akan datang belajar tentang permutasi. Silahkan kalian pelajari materi tersebut, bisa ambil dari YouTube, Google, rumah belajar, buku paket, catatan teman-temannya terdahulu, silahkan ya. Akhirnya Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.